Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sabiha Munawarin dengan NIM 250101977 dari kelas IATA 2025, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin. Di sini kita akan menyusuri perjalanan panjang tentang bagaimana agama Islam tumbuh menjadi bagian dari jiwa Nusantara. Video animasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Mila Meliani, MAG. Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, pernahkah kalian membayangkan bagaimana cahaya Islam pertama kali menyentuh tanah Nusantara? Kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu, menembus abad demi abad untuk memahami sejarah besar peradaban Islam di Indonesia sebelum fajar kemerdekaan menyingsing. Islam tidak datang ke Indonesia dengan pedang atau peperangan. Ia datang melalui senyuman para pedagang dan kebijaksanaan para pendakwah. Melalui jalur perdagangan laut yang strategis, para saudagar dari Arab, Persia, dan India berinteraksi dengan penduduk lokal. Tak hanya berdagang rempah, mereka juga membawa nilai-nilai kejujuran dan akhlak mulia yang membuat masyarakat Nusantara jatuh hati. Dari kontak sosial inilah yang menjadi benih pertama Islam di tanah ini. Para sejarawan memiliki beberapa pendapat tentang asal-usul ini. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, teori Mekah. Buya Hamka meyakini Islam datang langsung dari Mekah pada abad ke-7. Buktinya, ada penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samura Pasai yang mirip dengan di Mesir. Motivasi teori Mekah ini, mereka murni untuk dakwah. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam dibawa pedagang India pada abad ke-13. Buktinya adalah kemiripan batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan nisan di Cambai, India. Yang ketiga, ada teori Persia. Teori ini melihat adanya kesamaan tradisi seperti perayaan 10 Muharram atau Tabot di Bengkulu yang kental dengan pengaruh kebudayaan Persia. Teori yang keempat, yaitu yang terakhir, adalah teori Cina. Teori ini mengingatkan kita bahwa perantau Cina Muslim juga berperan besar, terutama di pesisir Jawa. Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak, adalah salah satu tokoh yang memiliki garis keturunan Cina. Dari pelabuhan, Islam bergerak ke istana-istana kerajaan. Munculnya Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam yang pertama menjadi pintu gerbang bagi kerajaan lain seperti Kerajaan Demak, Gowatalo, hingga Ternate Tidore. Di Pulau Jawa, peran Wali Songo sangat krusial. Mereka menggunakan wayang, gamelan, dan kearifan lokal sebagai media dakwah. Sehingga Islam menyatu dengan budaya tanpa menghilangkan identitas aslinya. Memasuki pada abad ke-20, peradaban Islam bertransformasi. Bukan lagi sekedar kerajaan, tetapi gerakan intelektual. Lahirlah organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan Masyumi. Organisasi-organisasi ini menjadi motor penggerak pendidikan dan perlawanan terhadap kolonialisme.
Ulama dan santri berdiri di garda terdepan, meneriakkan takbir untuk membakar semangat kemerdekaan. Nah, sejarah membuktikan bahwa Islam adalah bagian tak terpisahkan dari ruh bangsa Indonesia. Nilai-nilainya telah membentuk karakter kita jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Itulah warisan yang harus kita jaga.